student. Saya Miss Lina, Nurse Preschool and Primary in Modern Hill. Jadi hari ini saya ingin berbagi edukasi sama kalian tentang gimana caranya kita jaga kesehatan selama kita di rumah ya. Nanti akan ada beberapa video tentang kapan sih waktu yang pas kita untuk berjemur, lalu gimana sih caranya kita cuci tangan dan kapan aja kita cuci tangan pakai sabun atau pakai hand scrub. Lalu nanti pentingnya untuk kita belajar tentang personal hygiene. Jadi selama kita di rumah apa aja sih kesehatan yang harus selalu kita jaga kebersihannya. Seperti itu ya. Jadi tetap ikuti video yang selanjutnya. Materi kita yang pertama adalah bagaimana cara yang benar cuci tangan dengan sabun dan air, dan bagaimana caranya kita menggunakan hand scrub. Kenapa cuci tangan itu sangat penting? Soalnya cuci tangan itu bisa membuat kita menghindari berbagai penyakit yang menular. Contohnya apa aja? Seperti batuk, pilek, diare, tipes, lalu ada gatal-gatal di mata, gatal-gatal di badan. Jadi kalau kita selalu menjaga kebersihan tangan, itu akan mencegah kita dari tertularnya penyakit menular seperti di atas. Lalu, kapan aja sih kita harus cuci tangan? Nah, ada beberapa hal yang harus kita tahu bahwa kapan aja kita bisa cuci tangan. Yang pertama adalah saat kalian pulang dari sekolah atau saat kalian bepergian dari luar. Itu sangat penting. Karena kita pasti udah kontak tuh sama hal-hal yang kotor-kotor yang kita nggak tahu, seperti menyentuh sampah, dan sebelum dan sesudah makan, lalu sesudah kalian buang air besar atau buang air kecil, itu wajib kalian cuci tangan pakai sabun. Atau saat kalian membersihkan hewan peliharaan di rumah, itu juga kalian harus wajib untuk mencuci tangan. Lalu gimana caranya? Di sini kita akan belajar lagi untuk cara mencuci tangan yang baik dengan sabun atau dengan hand scrub. Yuk kita mulai. Jadi kita mulai cara mencuci tangan dengan pakai sabun dan air ya. Yang pertama kita pastikan tidak ada aksesoris seperti jam di tangan, atau kalau kita pas lagi pakai baju dengan lengan panjang digulung dulu ke atas. Takutnya nanti basah. Jadi kita basahi tangan dengan air, lalu kita tuang sabun, kita ratakan di kedua telapak tangan, gosok di punggung tangan dan sela-sela jari bergantian, lalu kembali lagi telapak tangan dan sela-sela jari, lalu gerakan mengunci. Yang selanjutnya adalah gerakan memutar jempol bergantian, lalu ujung jari kita putar di telapak tangan, begitu pula sebaliknya. Jangan lupa pergelangan tangan. Setelah itu kita bilas dengan air lagi sambil kita mengulang gerakan yang sama. Yang kedua, kita bisa memakai selain sabun dan air, kita memakai hand scrub. Hand scrub ini bisa apa aja ya? Gerakannya hampir sama, cuman ada beberapa yang berbeda. Yang pertama, kita tuang atau kita semprot, ratakan di seluruh telapak tangan. Sesudah itu, gerakannya sama, ratakan di telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari, telapak tangan dan sela-sela jari. Lalu gerakan mengunci,
gerakan jempol, memutar, lalu ujung jari di telapak tangan bergantian. Sudah, tangan kita sudah safe atau bersih ya. Nah, itu tadi kita kan sudah belajar cara mencuci tangan sama menggunakan hand scrub. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu personal hygiene atau kebersihan diri. Meskipun kita stay di rumah, kita harus selalu menjaga kebersihan diri itu. Personal hygiene itu apa sih? Kenapa harus kita lakukan? Karena personal hygiene itu sangat penting. Kita harus selalu menjaga badan kita tetap bersih dan segar sepanjang waktu. Jadi, bila hal itu menjadi rutinitas kita setiap hari, itu akan terasa lebih menyenangkan dan membuat tubuh kita lebih segar. Lalu, apa aja personal hygiene yang bisa kita lakukan di rumah? Yang pertama adalah kita harus bangun pagi setiap hari. Jadi, meskipun kalian libur atau tidak ada kegiatan yang lain, kalian tetap harus bangun pagi. Biasakan untuk selalu bangun pagi, jam 6 pagi. Jadi nanti badan akan terbiasa untuk pola hidup sehat. Kalian bisa melakukan banyak hal di pagi hari, olahraga dan yang semacamnya. Yang kedua adalah mandi setiap hari. Jadi meskipun kalian libur, kalian harus tetap mandi ya. Jangan sampai nggak mandi, karena itu sangat penting untuk kebersihan badan, untuk melindungi kita dari penyakit-penyakit atau kuman-kuman di luar sana atau di dalam rumah. Yang ketiga, kita harus rajin menggosok gigi 2 kali sehari, di pagi hari sama di malam hari sebelum tidur, untuk menjaga kesehatan gigi dari kuman-kuman. Dan biasakan di rumah kalian makan makanan sehat. Apa aja itu makanan sehat? Makanan sehat itu ada buah-buahan, nasi atau kentang, itu juga bisa karena itu mengandung karbohidrat yang cukup buat tubuh. Sayur dan buah-buahan yang lain itu harus selalu ada. Jadi biasakan makan sayur ya, jangan sampai kalian nggak doyan sayur atau buah-buahan. Itu penting buat pencernaan dan buat kesehatan daya tahan tubuh. Lalu jangan lupa untuk selalu menyisir rambut kalian. Meskipun kalian nggak keluar rumah, kalian harus tetap menyisir rambut. Biasakanlah untuk selalu menyisir rambut kalian setiap hari. Itu akan membuat penampilan kalian terlihat lebih baik dan lebih fresh. Dan jangan lupa untuk selalu menggunting kuku. Jadi kalau kuku-kuku udah panjang, kalian bilang ke orang tua kalau belum bisa gunting kuku sendiri, buat minta tolong untuk mengguntingkan kukunya. Karena itu bisa menjadi sumber penyakit kalau kuku kita panjang. Lalu kita tidak boleh tidur terlalu malam. Untuk anak-anak disarankan tidur paling malam adalah jam 9 malam. Jadi kalian nggak boleh ya tidur terlalu malam, supaya besok pagi kalian bisa bangun pagi dengan tubuh yang fresh. Selamat mencoba! Materi yang berikutnya adalah tentang berjemur. Masih banyak orang di luar sana yang beranggapan bahwa waktu berjemur yang baik itu adalah jam 7 pagi atau kurang dari jam 7 pagi. Sedangkan para ahli memberikan pendapat bahwa waktu terbaik untuk kita berjemur di pagi hari adalah jam 10 pagi. Di jam 10 pagi kan lagi panas-panasnya. Kenapa para ahli menyarankan kita untuk berjemur di jam 10 pagi? Dan apa saja manfaat itu? Saat orang-orang berjemur di jam 7 atau kurang dari jam 7 pagi, itu karena mereka merasa matahari masih redup. Jadi matahari tidak akan menyengat buat ke kulit mereka secara langsung. Tapi sayangnya itu tidak ada manfaat sama sekali buat tubuh kita. Malah itu membawa pengaruh buruk, karena kita bisa berisiko terkena kanker dan gangguan kulit yang lain. Para ahli menyarankan untuk kita berjemur jam 10 pagi. Di situ kita akan mendapatkan sinar ultraviolet B. Sinar ultraviolet B itu bisa kita dapatkan langsung dari matahari saat matahari berada di posisi setengah naik, jadi di jam 10 pagi. Nah, apa saja manfaat sinar ultraviolet B? Sinar ultraviolet B akan bekerja sama dengan kolesterol untuk membentuk vitamin D3. Vitamin D3 itu fungsinya untuk kita daya tahan tubuh. Jadi bukan untuk membunuh virus ya.
saat kita berjemur itu fungsinya bukan untuk membunuh virus, tapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita agar kita lebih kuat, lebih sehat dalam menghadapi virus-virus atau penyakit di luar sana. Lalu berapa lama yang kita butuhkan untuk berjemur? Kita cukup berjemur 15 menit. Jangan terlalu lama karena itu membuat tubuh kita kepanasan. Nah, kenapa kalau kita berjemur jam 7 atau kurang dari jam 7 itu buruk? Itu karena matahari mengandung sinar ultraviolet A saat matahari di jam 7 atau kurang dari jam 7. Sinar ultraviolet A itu tidak bagus buat tubuh kita karena dia bisa membuat kita berisiko terkena kanker kulit dan membuat kulit kita keriput. Jadi kita tetap disarankan untuk berjemur di jam 10 pagi selama 15 menit. Jadi kalian bisa mencobanya nanti di rumah.